Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apakah pernah kamu mencintai seseorang begitu dalam, tapi justru merasa semakin jauh setiap hari? Seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang menghalangi, meski kalian sudah berjuang sekuat tenaga untuk tetap bersama. Dalam Primbon Jawa, jodoh bukan hanya tentang rasa cinta, melainkan tentang garis takdir yang telah ditentukan sejak hari kelahiran melalui hitungan weton. Tapi bagaimana jika semua perhitungan itu berkata kalian tidak berjodoh, sementara hatimu menolak untuk melepaskan? Apakah cinta cukup kuat untuk melawan takdir yang sudah digariskan sejak awal kehidupan? Atau justru, tanpa kamu sadari, kamu sedang berjalan menuju kisah yang memang sudah dirancang, bukan untuk bahagia, melainkan untuk menguji seberapa kuat hatimu bertahan. Lebih menyeramkan lagi, bagaimana jika orang yang paling kamu perjuangkan ternyata bukan ditakdirkan untuk dimiliki, melainkan hanya untuk mengubah hidupmu selamanya, lalu pergi meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Selamat datang di pembahasan yang akan membawa kita menyelami sisi terdalam dari Primbon Jawa, khususnya tentang rahasia jodoh yang seringkali tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di balik setiap pertemuan, tersimpan makna yang lebih besar dari sekedar kebetulan. Ada hitungan weton, ada garis nasib, dan ada energi tak kasat mata yang dipercaya ikut menentukan arah hubungan dua insan. Banyak orang mengira jodoh hanya soal rasa nyaman dan cinta. Namun dalam pandangan leluhur Jawa, semua itu hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar yang sudah digariskan sejak kita lahir ke dunia ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Biarkan ruang ini menjadi tempat berkumpulnya energi positif dari berbagai daerah. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan untuk segera melunasinya. Yang sedang Awal pertemuan yang tak biasa. Semua bermula dari sebuah pertemuan yang tampak sederhana, namun menyimpan keanehan yang sulit dijelaskan. Di sebuah sore yang biasa, dua insan dipertemukan tanpa rencana, bukan melalui perkenalan panjang, bukan pula karena kesengajaan. Tatapan pertama mereka terasa aneh. Bukan sekedar tertarik, tapi seperti pernah saling mengenal jauh sebelum hari itu terjadi. Dalam kepercayaan Jawa, momen seperti ini sering disebut sebagai tali rasa yang sudah terhubung sejak lama, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Percakapan terasa mengalir tanpa batas, seolah tidak ada kecanggungan. Mereka menemukan banyak kesamaan, dari cara berpikir hingga hal-hal kecil yang bahkan jarang dimiliki orang lain. Namun di balik kedekatan itu, ada satu hal yang diam-diam mulai mengusik. Perasaan yang terlalu cepat tumbuh, terlalu dalam, dan terasa tidak wajar untuk sebuah pertemuan yang masih seumur jagung. Dalam Primbon Jawa, setiap orang memiliki weton yang membawa neptu, nilai angka yang menjadi dasar untuk membaca kecocokan. Tanpa disadari, salah satu dari mereka mulai mencari tahu weton masing-masing. Hasil awal menunjukkan angka yang cukup seimbang, bukan pertanda buruk, tapi juga bukan pertanda sempurna. Sebuah posisi yang sering disebut sebagai rawan goyah, hubungan yang bisa berjalan, tapi penuh ujian yang tak terduga. Seiring waktu, tanda-tanda yang mulai muncul. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang awalnya terasa hangat dan penuh keajaiban mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah mereka duga. Hal-hal kecil yang dulu dianggap lucu perlahan berubah menjadi sumber pertengkaran. Perbedaan pendapat yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang justru membesar tanpa alasan yang jelas. Seolah ada energi tak kasat mata yang memperkeruh suasana, membuat emosi mereka mudah tersulut. Dalam Primbon Jawa, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan neptu bertabrakan. Dua energi yang sebenarnya kuat, namun sulit menyatu dalam keseimbangan. Anehnya, setiap kali mereka bertengkar hebat dan memutuskan untuk menjauh, selalu ada kejadian aneh yang mempertemukan mereka kembali.
bisa melalui pesan yang tak sengaja terkirim, mimpi yang terasa begitu nyata, atau perasaan gelisah yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Seolah ada kekuatan yang tak mengizinkan mereka benar-benar berpisah. Hari demi hari, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang membingungkan. Di satu sisi, mereka merasa pada titik ketika kebingungan dan kelelahan batin semakin memuncak, mereka akhirnya sepakat mencari jawaban dari seseorang yang lebih memahami rahasia di balik semua ini. Mereka mendatangi seorang sesepuh yang dikenal memahami primbon Jawa secara mendalam. Seseorang yang tidak hanya melihat angka, tetapi juga membaca arah energi dan pertanda yang tersembunyi di balik kehidupan manusia. Dengan penuh harap dan sedikit rasa cemas, mereka menyerahkan data kelahiran masing-masing. Sang sesepuh mulai menghitung weton mereka dengan teliti, menyusun neptu, mencocokkan hari dan pasaran, lalu terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa berat, seolah jawaban yang akan keluar bukanlah sesuatu yang ringan untuk diterima. Ketika akhirnya sang sesepuh berbicara, kata-katanya mengejutkan. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka tidak berada dalam kategori jodoh yang harmonis. Bahkan lebih dari itu, kombinasi weton mereka masuk dalam hitungan yang dikenal membawa banyak ujian berat. Hubungan yang jika dipaksakan bisa memicu kesulitan dalam rezeki, kesehatan, dan ketenangan hidup. Pada titik ketika kebingungan dan kelelahan batin semakin memuncak, mereka akhirnya sepakat mencari jawaban dari seseorang yang lebih memahami rahasia di balik semua ini. Mereka mendatangi seorang sesepuh yang dikenal memahami primbon Jawa secara mendalam. Seseorang yang tidak hanya melihat angka, tetapi juga membaca arah energi dan pertanda yang tersembunyi di balik kehidupan manusia. Dengan penuh harap dan sedikit rasa cemas, mereka menyerahkan data kelahiran masing-masing. Sang sesepuh mulai menghitung weton mereka dengan teliti, menyusun neptu, mencocokkan hari dan pasaran, lalu terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa berat, seolah jawaban yang akan keluar bukanlah sesuatu yang ringan untuk diterima. Ketika akhirnya sang sesepuh berbicara, kata-katanya mengejutkan. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka tidak berada dalam kategori jodoh yang harmonis. Bahkan lebih dari itu, kombinasi weton mereka masuk dalam hitungan yang dikenal membawa banyak ujian berat. Hubungan yang jika dipaksakan bisa memicu kesulitan dalam rezeki, kesehatan, dan ketenangan hidup. Setelah pertemuan dengan sang sesepuh, keputusan yang paling berat akhirnya mereka ambil. Berpisah. Bukan karena hilangnya cinta, melainkan karena rasa takut akan kemungkinan buruk yang terus menghantui. Mereka percaya, mungkin inilah cara terbaik untuk menyelamatkan diri masing-masing dari takdir yang dianggap tidak berpihak. Dengan hati yang hancur, mereka memilih berjalan ke arah yang berbeda, mencoba menerima bahwa tidak semua rasa harus dimiliki. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Hari-hari setelah perpisahan tidak membawa ketenangan, melainkan kekosongan yang semakin dalam. Salah satu dari mereka mulai mengalami kemunduran dalam hidup. Pekerjaan yang tiba-tiba bermasalah, rezeki yang terasa seret, bahkan kesehatan yang menurun tanpa sebab yang jelas. Sementara yang lain merasa hidupnya kehilangan arah, dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal dan tak pernah kembali. Waktu berjalan, tetapi keadaan tidak membaik. Justru semakin lama mereka terpisah, semakin berat beban yang mereka rasakan. Hingga akhirnya, sebuah kejadian tak terduga mempertemukan mereka kembali. Bukan pertemuan yang direncanakan, melainkan seperti skenario yang sudah diatur. Di tempat yang sama, di waktu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tatapan itu kembali terjadi. Dari kisah ini, kita bisa memahami bahwa jodoh bukanlah sekedar tentang cocok atau tidaknya dua hati menurut hitungan semata. Dalam primbon Jawa, takdir seringkali hadir dalam bentuk yang tak terduga.
kadang indah, kadang penuh luka, namun selalu membawa pelajaran yang mendalam. Tidak semua hubungan yang penuh konflik berarti harus diakhiri, dan tidak semua hubungan yang terasa nyaman akan bertahan selamanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap ujian dengan kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Percayalah, setiap pertemuan memiliki tujuan, entah untuk bersama selamanya atau sekedar singgah dan mengajarkan arti kehidupan. Jangan terlalu cepat menyerah pada keadaan, namun juga jangan memaksakan sesuatu yang memang sudah memberi banyak tanda untuk dilepaskan. Dengarkan hati, tapi tetap gunakan akal dan pertimbangan yang jernih. Jika kalian merasa cerita ini memberikan makna dan membuka sudut pandang baru,